Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan di kesempatan pagi hari ini kajian dengan membaca buku pengantar permodalan dalam Islam, dan insyaallah kita akan membaca tentang memberi batas waktu akad mudharabah. Bolehkah memberikan batasan waktu untuk akad mudharabah? Misalnya si A menyerahkan modal kepada si B untuk dikelola selama 5 tahun atau selama sekian tahun sesuai kesepakatan. Ada 2 pendapat ulama dalam hal ini, dan rincian ini disebutkan oleh Al-Kasani dalam Bada'i As-Sana'i. Al-Kasani adalah ulama mazhab Hanafiyah, dan kitab yang cukup terkenal dalam mazhab Hanafiyah yang menjadi salah satu referensi utama dalam mazhab Hanafiyah adalah Bada'i'us Sana'i. Beliau memberikan rincian yang pertama, boleh memberi batas waktu untuk keterlibatan modal dalam akad mudharabah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya setahun atau sekian tahun. Dan ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Hambali. Alasan mereka adalah karena dalam akad mudharabah terdapat unsur taukil, yaitu mewakilkan orang lain. Dan yang namanya akad taukil memungkinkan untuk dibatasi dengan waktu tertentu. Sehingga kalau saya mewakilkan kepada si A, lalu saya batasi, kamu kerjakan ini sampai sekian tahun, atau sekian bulan, atau pekan, dan seterusnya. Maka di situ ada bentuk taukil, dan taukil diperbolehkan untuk dibatasi. Al-Kasani mengatakan, walana annal mudharabata taukilun. Wat taukilu yahtamilu at-takhsis biwaqtin duna waqtin. Menurut kami, bahwasanya mudharabah adalah bentuk akad taukil. Dan taukil penyerahan kuasa. Dan taukil yaitu penyerahan kuasa, mewakilkan, bisa dibatasi dengan waktu tertentu. Tayyib. Ini alasan yang diberikan oleh ulama mazhab Hanafiyah, sehingga boleh saja dalam akad mudharabah ada batasan waktu tertentu. Pendapat yang kedua, tidak boleh membatasi akad mudharabah dengan waktu tertentu, meskipun dengan kesepakatan kedua pihak. Jika dibatasi, maka akad mudharabah menjadi batal. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan At-Tahawi, salah satu ulama mazhab Hanafiyah. Imam At-Tahawi, penulis kitab Aqidah Tahawiyah, beliau adalah ulama mazhab Hanafiyah, dan dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i dan Imam At-Tahawi melarang mudharabah dibatasi dengan waktu tertentu. Mereka beralasan bahwa mudharabah tujuannya adalah mencari keuntungan, sehingga semakna dengan akad muawadhah atau akad komersil. Sementara akad muawadhat komersil menjadi batal jika dibatasi waktu. Ketika mudharib sudah menjalankan usaha, dia berharap dapat keuntungan sehingga tidak bisa dibatasi waktu. Karena bertentangan dengan kondisi mudharabah dan bisa merugikan mudharib. Jadi alasan mazhab yang kedua adalah ketika usaha itu sudah dijalankan, maka bisa jadi ya, ketika dibatasi waktu selama setahun, sampai akhir tahun ternyata belum ada hasil sama sekali. Seorang mudharib, dia disuruh untuk ngelola toko,
Lalu ketika dia sudah buka, dia kelola toko itu, selama setahun nggak ada hasil sama sekali. Selama setahun. Ketika tidak ada hasil sama sekali selama setahun, kemudian ternyata akadnya dibatasi sampai setahun, maka begitu selesai akhir tahun, ini mudharib. Dia harus meninggalkan unit usaha tadi. Sudah? Atau melakukan perjanjian baru untuk perpanjangan akad mudharabah. Kalau dia harus meninggalkan tempat usaha tadi, maka diambil alih oleh sahibul mal. Mudharib meninggalkan tempat itu dan dia tidak mendapatkan hasil apapun, tidak memiliki pendapatan apapun. Baik. Kemudian pada dasarnya masing-masing pihak dalam akad mudharabah bebas membuat kesepakatan selama tidak melanggar aturan syariat dan tidak mendolimi salah satu pihak, termasuk kesepakatan memberi batas waktu. Ini di luar keterangan dari mazhab Syafi'i dan At-Tahawi tadi ya. Jika pertimbangan membatasi waktu mudharabah dengan waktu tertentu merugikan mudharib ketika sudah bekerja, itu bisa disiasati dengan cara memberikan kelonggaran bagi mudharib untuk menyelesaikan tugas mudharabahnya jika sampai batas waktu yang belum bisa mendapatkan keuntungan. Jika sampai batas waktu, dia belum bisa mendapatkan keuntungan. Sehingga mudharabah tetap bisa dikasih batasan waktu, namun permasalahan mudharib tidak mendapatkan apapun, nanti bisa dilakukan perpanjangan. Wallahu alam. Sehingga pada prinsipnya, kembali kepada kaidah ya, hukum asal membuat aturan dalam akad apapun adalah mubah. Hukum asal menetapkan aturan dalam akad apapun adalah mubah. Termasuk diantaranya adalah membuat aturan dalam masalah waktu. Sehingga menetapkan waktu tertentu dalam akad mudharabah pada asalnya adalah mubah. Lalu ketika ada permasalahan itu bisa merugikan salah satu pihak, maka bisa disiasati dengan cara tadi ya. Berikan perpanjangan waktu atau lakukan kesepakatan ulang agar kemudian memungkinkan bagi mudharib ini atau bagi usaha mudharabah ini bisa mendapatkan keuntungan. Wallahu alam. Ini ada satu kisah mudharabah. Sebagai salah satu ilustrasi, ada salah satu kawan saya yang pernah memberikan modal kepada si A dengan kesepakatan akan dikembangkan untuk mengerjakan proyek X selama 2 tahun. Hingga proyek selesai, dana belum cair. Dan itu melebihi batas waktu yang disepakati. Proyek misalnya selesai di tahun yang kedua pertengahan. Sehingga 1,5 tahun proyek sudah selesai. 6 bulan ini proses penarikan bayaran. Tapi ternyata nggak keluar-keluar duitnya. Jika ini tanpa batas, mudharib bisa menggunakan dana itu untuk proyek yang lain kapanpun. Karena nggak ada batas. Jika ini dibatasi, mudharib harus segera mengembalikan uang itu setelah berlalu 2 bulan. Apa nih, proyeknya 2 bulan ya, bukan 2 tahun. Setelah berlalu 2 bulan. Sementara dananya belum ada. Maka solusi yang bisa dilakukan adalah berikan kelonggaran bagi mudharib untuk menyelesaikan penagihan dana proyek ini dalam tempo secepat mungkin sehingga dana bisa segera cair. Dan dalam hal ini mudharib tidak dianggap sebagai orang yang tidak amanah. Karena sebenarnya dia belum bisa menyerahkan dana itu disebabkan karena klien yang dia layani belum memberikan bayaran. Keterangan tambahan bisa kita pelajari di bab tentang pembatalan mudharabah insyaallah taala, dan ini penting sekali ya. Karena ada banyak kasus yang kebingungan ketika orang
harus membatalkan mudharabah. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sehingga kesimpulannya terkait membatasi waktu mudharabah, bahwa memberi batas waktu pembatasan waktu dalam akad mudharabah ada dua pendapat ya. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Dan pendapat yang lebih kuat adalah yang membolehkan, karena hukum asal membuat aturan adalah mubah. Hukum asal membuat aturan adalah mubah. Sehingga ketika ada orang yang mau membuat kesepakatan tertentu dalam akad yang dia lakukan, pada asalnya hukumnya diperbolehkan. Nah, dan kalaupun terjadi potensi yang merugikan, maka bisa disiasati dengan cara tadi, dilakukan toleransi bagaimana caranya agar tidak ada potensi kerugian. Sudah? Selanjutnya, kita kembali ke masalah akad mudharabah. Kita akan membahas tentang bagi hasil sebelum balik modal. Nah, ini termasuk di antara fenomena yang cukup banyak terjadi di lapangan. Perbincangan tentang bagi hasil sebelum balik modal. Apakah itu diperbolehkan? Ulama sepakat bahwa hasil belum boleh dibagi selama modal belum bisa diselamatkan. Anda kasih kata kunci di sini. Modal belum bisa diselamatkan. Sehingga mudharib, saya tidak katakan modal kembali ya, tapi modal diselamatkan. Sehingga mudharib tidak boleh mengambil bagi hasil selama masih ada resiko di depan. Selama masih ada resiko di depan. Karena bisa disebut untung jika modal sudah kembali utuh. Untung itu jika modal sudah kembali. Baru bisa disebut untung. Ibnu Qudamah menjelaskan, annahu la yastahiqqu akhdha syai'in minar ribah hatta yuslima ra'sal mali ila rabbih. Mudharib tidak berhak untuk mengambil keuntungan sampai dia berhasil menyerahkan modal ila rabbih kepada pemodal, rabbul mal. Rabbul mal artinya sahibul mal, yaitu pemodal. Wa mata kana fil mali khusranun wa ribhun jubiratil wadi'atu minar ribah. Apabila modal itu mengalami kerugian dan juga ada sisi keuntungan, maka kerugian ditutupi dari keuntungan. Misalnya, jualan A rugi, tapi jualan B untung. Maka kerugiannya ditutupi dengan keuntungan. Li'anna ma'na ribah wal fadil an ra'sil mal. Karena yang disebut dengan keuntungan adalah sisa dari modal. Wa ma lam yafdul falaysa biribhin. Sehingga kalau tidak ada kelebihan, maka itu bukan keuntungan. Wala na'lamu fi hadza khilafan. Kata Ibnu Qudamah, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Artinya mengisyaratkan kalau itu adalah ijma' yang terjadi di kalangan ulama. Keterangan yang lain disampaikan oleh Al-Kasani dalam Bada'i As-Sana'i. Beliau mengatakan,
Wa syartu jawazil qismah, dan di antara syarat bolehnya pembagian hasil adalah qabdu ra'sil mal, modalnya telah dikembalikan. Fala tasihhu qismatur ribahi qabla qabdi ra'sil mal, maka tidak sah pembagian hasil keuntungan sebelum modal dikembalikan. Sebelum modal diambil kembali oleh pemodal. Baik. Hanya saja perlu dibedakan antara hak kepemilikan keuntungan dengan melakukan pembagian keuntungan. Ini dua hal yang berbeda ya. Ada hak kepemilikan, ada melakukan pembagian. Saya kasih catatan di footnote. Dalam masalah ini ada dua hal yang perlu dibedakan. Hak memiliki dan hak menguasai. Terkadang kita memiliki sesuatu, tapi belum bisa kita kuasai. Contohnya apa? Kita punya barang gadai. Barang saya ada di tempat orang sebagai objek gadai. Itu milik saya, tapi saya tidak bisa menguasainya. Sesuatu baru bisa kita kuasai jika apa yang kita miliki itu sudah kita terima. Selama kita belum menerimanya, berarti belum bisa kita kuasai, sehingga tidak bisa menggunakannya dengan bebas. Cukup jelas insyaallah ya, di footnote ini. Memiliki dengan menguasai dua hal yang berbeda. Saya punya mobil, saya sewakan ke orang. Maka ketika mobil itu masih di masa sewa, berarti sebenarnya mobil itu tidak berada di kekuasaan saya. Itu ada di kekuasaan orang lain. Baik, kita lanjutkan. Pembagian keuntungan baru boleh dilakukan jika sudah balik modal. Sementara jika sudah nampak keuntungan, namun modal belum balik, apakah mudharib sudah memiliki hak atas sebagian keuntungan itu? Modal belum balik, tapi keuntungan sudah ada di depan. Nah, pertanyaannya, apakah mudharib sudah memiliki hak atas sebagian keuntungan itu? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, mudharib sudah memiliki hak atas keuntungan itu. Hanya saja belum bisa mengambilnya. Ini merupakan pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Hambali dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Pendapat kedua, mudharib belum memiliki keuntungan itu hingga dilakukan pembagian. Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan pendapat Imam Malik. Baik. Dan ini cukup banyak terjadi di masyarakatnya. Coba kita baca keterangan Ibnu Qudamah. Jadi, sekali lagi, keuntungan sudah ada, tapi modal belum dikembalikan. Apakah mudharib sudah berhak terhadap keuntungan itu? Ada dua pendapat tadi. Ibnu Qudamah mengatakan, wa amma milkul amil li nasibihi minar ribah bimujarradidz dzuruf qabla al-qismah. Adapun amil sudah memiliki sebagian keuntungan, hanya semata sudah nampak adanya keuntungan. Bimujarradidz dzuhuri qabla al-qismah. Dia sudah memiliki keuntungan bimujarradidz zuhur. Hanya semata setelah nampak adanya keuntungan. Qabla al-qismah. Sebelum pembagian. Fadhahirul madhab. Maka yang lebih kuat dalam madhab. Maksudnya dalam madhab Hambali. Karena Ibnu Qudamah bermadhab Hambali. Annahu yasbut. Hak kepemilikan itu ada. Artinya itu milik amil. Milik mudharib. Hadza alladhi dzakarahu al-qadi madhhaban. Ini merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Al-Qadi Abu Ya'la sebagai pendapat mazhab Hambali. Wa bihi qala Abu Hanifah, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah. Wa haka Abul Khitab riwayatan ukhra, dan Abu Khitab
menyebutkan riwayat yang lain, annahu la yamlikuhu. Riwayat yang lain dari Imam Ahmad maksudnya adalah Abul Hittab menyebutkan riwayat yang lain dari Imam Ahmad, annahu la yamlikuhu, bahwa orang ini tidak berhak memilikinya. Mudhari' belum berhak memilikinya. Illa bil qismah, kecuali setelah pembagian. Wa huwa madhabu Malikin, dan ini merupakan pendapat Imam Malik. Wali Syafi'i kaulan, dan Imam Syafi'i punya dua pendapat dalam masalah ini. Baik, walhamdulillah. Jadi ada khilaf seperti yang tadi kita sebutkan ya. Jadi kalau keuntungan belum dibagi, sementara modal belum diserahkan dan keuntungan belum dibagi, apakah mudharib sudah memiliki itu? Ada dua pendapat ulama. Nah, selanjutnya di sini saya sebutkan sebuah catatan ya. Mengulang kesimpulan dari keterangan di atas, bahwa keuntungan tidak boleh dibagi selama masih ada resiko terhadap modal di belakang. Sehingga berlaku sebaliknya, keuntungan boleh dibagi jika tidak ada resiko terhadap modal di belakang, meskipun modal belum kembali 100%. Nah, di sini mohon untuk dipahami ya. Jadi akad mudharabah atau saya ganti usaha mudharabah ya. Usaha mudharabah ada yang dia tidak menghabiskan modal. Ada yang menghabiskan modal. Ada akad mudharabah yang tidak menghabiskan modal dan ada akad yang menghabiskan modal. Yang tidak menghabiskan modal, usaha mudharabah yang tidak menghabiskan modal, maka perlengkapan aset dan sesuatu yang ada di situ bagian dari modal. Sehingga misalnya modal 50 juta. Lalu ini mau digunakan untuk apa misalnya? Barbershop. Kemarin ada pertanyaan tentang itu ya. Digunakan barbershop. 50 juta ini berwujud jadi apa? Berwujud jadi apa? Perlengkapan. $50 juta ini berubah wujud menjadi perlengkapan. Dan perlengkapan ini nggak hilang. Akan tetap dipakai. Nah, kemudian ke depannya selama 1 bulan barbershop menghasilkan. Nah, ini ada hasil per bulan. Anggaplah misalnya hasilnya bulan itu mencapai 5 juta. Sudah? Nah, hasil 5 juta ini apakah sudah boleh dibagi dengan pengelola ataukah belum? Lupa kan baru 5 juta. Ini modalnya 50 juta. Betul, modalnya 50 juta. Tapi 50 juta itu diwujudkan dalam bentuk perlengkapan. Nah, perlengkapan ini kan perlu dihitung. Karena dia sebenarnya modal yang berwujud perlengkapan. Maka dalam hal ini, apakah modalnya harus dikembalikan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau modal dikembalikan, berarti perlengkapannya sudah tidak ada sama sekali. Perlengkapannya dicairkan, dijual ulang, dapat duit, dikembalikan. Lalu dikembalikan seperti itu, ya, maka nanti pemodal dia nggak punya keterlibatan apapun dalam unit usaha itu, karena modalnya sudah dikembalikan. Baik, sehingga sebenarnya 50 juta yang berwujud perlengkapan ini dianggap utuh,
Kalaupun ada penyusutan yang dihitung. 1 bulan ini menyusut berapa persen? Anggap misalnya penyusutan 1%. Maka 1% itu hak tambahan. Wallahu a'lam. Bisa dipahami ya? Berbeda dengan usaha mudharabah yang menghabiskan modal. Nah, kalau yang kedua ini, tunggu dulu sampai balik modal, baru bagi hasil. Contohnya apa Pak? Di masa silam kebanyakan yang kedua ini. Di masa silam. Kamu saya kasih duit, silakan kulaan barang, belanja. Kemudian nanti bawa ke kota seberang. Di sana harganya mahal. Baru laku 1, sudah ada keuntungan ya. Ini kemarin kulaknya misalnya 5 dirham. Sekarang laku jadi 5 dinar. Kan banyak sekali ya. Dari 5 dirham laku jadi 5 dinar. Nah ketika sudah ada keuntungan di situ. Wah 5 dirham cuma sekian ribu. Ini 5 dinar mahal sekali. Banyak. Apakah sudah boleh dibagi? Belum. Tunggu dulu. Ini masih ada banyak item yang belum laku. Nah, ketika ada banyak item yang belum laku itu, nanti jika ternyata nggak laku, ditutupi dari keuntungan yang sudah didapatkan. Baik, semoga bisa dipahami. Sehingga dulu orang ngasih modal ke si A, silakan kau jalankan usaha ini. Lalu si A berangkat dari Mekah menuju Yaman, dari Madinah menuju Syam, atau dari kota satu ke kota yang lain. Ketika untung, itu didefinisikan oleh Ibnu Qudamah adalah yang tersisa dari modal. Keuntungan itu adalah yang tersisa dari modal. Namun kalau tidak ada yang tersisa, habis dari modal, ya berarti tidak ada bagi hasil. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami ya. Coba kita baca di ilustrasi. Jenis usaha pertama, usaha bisnis makanan siap saji. Misal ayam penyet. Si A menyerahkan modal 100 juta di luar aset dan perlengkapan kepada si B untuk dikelola dalam bentuk usaha ayam penyet. Dengan kesepakatan pembagian hasil 60% untuk si B dan 40% untuk pemodal. Setelah dipotong operasional, setelah usaha dijalankan, modal senilai ini bisa berlaku selama 1 bulan. Untuk 10.000 porsi ayam penyet. Modal untuk tiap porsi adalah 10.000 dan dijual dengan harga 15.000. Satu porsi 10.000, modalnya dijual 15.000. Jika dalam waktu sehari terjual 300 porsi, berarti keuntungan sehari mencapai 1,5 juta. Jika operasional dalam sehari mencapai 500.000, berarti mudharib per hari mendapatkan 600.000 dan pemodal mendapatkan 400.000. Baik. Nah ini kan modalnya belum balik Pak. Nah tapi sudah ada keuntungan di depan. Apakah keuntungan sudah boleh dibagi? Sehingga yang laku 300 porsi tadi, karena menyediakan 10.000, tapi baru laku 300 porsi. Sudah ada keuntungan 1,5 juta. Apakah keuntungan sudah boleh dibagi? Jawabannya belum boleh dibagi. Mengapa demikian? Karena masih ada sekian ribu porsi yang tidak dijamin apakah nanti laku atau tidak. Sementara modal sudah dibelanjakan untuk bumbu, bahan-bahan dan seterusnya. Jika tidak laku, itu semuanya bisa jadi basi ya. Dan mengurangi nilai modal. Sehingga keuntungan tidak bisa dibagi karena masih ada ancaman terhadap modal di belakang. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur dibagi? Jika sudah terlanjur dibagi dan tidak ada kerugian di belakang, mungkin tidak ada masalah. Karena nggak ada kerugian. Namun jika di belakang ada kerugian, maka keuntungan yang sudah dibagikan ditarik kembali untuk menutupi kerugian. Loh kemarin sudah bagi hasil, mohon maaf Pak ternyata rugi, tolong kembalikan uang itu. Itu diperbolehkan. Ibnu Qudamah mengatakan, apabila di sana ada kerugian terhadap modal
dan ada keuntungan, maka kerugian ditutupi dengan keuntungan. Baik keuntungan dan kerugian itu terjadi dalam satu kesempatan, atau kerugian terjadi di satu kesempatan, sementara keuntungan terjadi di kesempatan yang lain. Intinya kalau masih ada kerugian, ditutupi dengan keuntungan. Dari situlah kita bisa memahami kenapa tidak diperbolehkan untuk melakukan pembagian hasil sebelum kondisi usaha itu aman, modalnya aman. Wallahu alam. Dan kita masih punya satu materi lagi terkait pembatalan mudharabah atau bagi hasil sebelum modal balik. Untuk usaha jenis yang kedua, yang ini akan berbeda karena usaha jenis yang kedua itu adalah usaha yang tidak menghabiskan modal. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjemin modal nggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu belum ya. Gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap toh. Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana? Kan sama-sama enak. Melanggar gimana kayak ini loh. Tak bacakan ini loh. Mana-mana. Jelas dengan jelas ini loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Amin Nur Bait. Nah, nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Loh, gampang. Beli di ANB Store atau enggak klik anbstore.id. Oh, siap. Itu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selanjutnya silahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Ustaz, mohon Ustaz, ini mengenai bagi hasil bisnis pengadaan barang. Suara Anda putus nyambung, mungkin bisa cari posisi yang lebih jelas sinyalnya. Oke, baik Ustaz. Ini masalah bisnis pengadaan barang. Titip pengadaan barang. Bisnis atau titip? Pengadaan. Bisnis pengadaan barang. Baik. Jadi teman saya ngajak saya buat modal pengadaan barang dia yang kerjain usahanya. Bisa diulang, teman ibu memberikan modal. Teman saya ngajak modal bersama untuk bisnis pengadaan barang. Yang ingin saya tanyakan itu apakah haram Ustaz bisnis pengadaan barang ini? Karena kita mencari barangnya, kita menawarkan barangnya sedangkan barang belum dimiliki Ustaz. Belum dimiliki. Nah, apakah itu haram? Solusinya bagaimana Ustaz? Pengadaan barang ini maksudnya bagaimana? Kita ada kerjasama sama PLTU misalkan Ustaz. PLTU? Terus PLTU minta kita ngadain barang A. Kita cari barangnya,
kita cari harga, terus kita melakukan penawaran harga, Ustaz. Nah, jika di ACC deal, baru kita beli barangnya, Ustaz. Gitu. Apakah pihak instansi tadi memberikan DP? Tidak, Ustaz. Pembayarannya pembayarannya tempo, Ustaz. Biasanya 1 bulan kemudian. Baik. Iya, Ustaz. Cukup, Bu? Nah. Cukup, Ustaz. Barakallahu. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Baik. Baik. Memang betul bahasanya menjual barang sebelum dimiliki dilarang oleh Nabi SAW berdasarkan hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada beliau, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Namun di sini ada rincian yang perlu kita atau ada solusi yang bisa kita jadikan sebagai saran untuk melakukan transaksi ini ya. Jadi dalam posisi ini adalah A, B, Anda dengan teman Anda ini melakukan akad musyarakah untuk pengadaan barang. Di sini ada supplier yang akan memberikan barang kepada Anda setelah Anda membelinya. Kemudian ada instansi, anggaplah PLTU tadi ya, pembangkit listrik tenaga uap. Instansi ini menghendaki A dan B bisa menyediakan barang. Sudah? Ini tahap 1. Nah, di tahap 1 ini tidak boleh ada akad. Tidak boleh ada akad. Tapi Pak, PLTU sudah ACC. Kalau begitu sifatnya tidak mengikat. Dalam arti, nanti ketika barang sudah Anda terima, maka diperbolehkan bagi PLTU untuk tidak jadi melanjutkan akad. Nah, setelah Anda belanja dari supplier, barang yang diminta oleh PLTU, dilakukanlah transaksi jual beli biasa. Nomor 2, jual beli biasa. Anda membeli secara tunai dari supplier. Baik. Selanjutnya, Anda melakukan akad jual beli dengan PLTU setelah barang tiba. Nomor 3. Nomor 3 ya. Jual beli jual beli kredit dengan PU setelah barang tiba di tempat Anda. Kalau yang dilakukan seperti ini, insya Allah tidak masalah. Karena yang terjadi pada waktu kesepakatan di nomor 1 ini, belum ada akad apapun. Akad baru dilakukan setelah Anda membeli barang itu dari supplier. Kalau yang dilakukan seperti ini, insya Allah nggak apa-apa. Cuman biasanya yang kami ketahui, begitu bagian pengadaan barang ini sudah transaksi dengan supplier, biasanya langsung dikirim ke instansi yang pesan. Biasanya langsung dikirim ke PLTU. Langsung dikirim. Karena langsung dikirim, berarti di situ menjual barang sebelum diterima. Dan ini juga termasuk di antara pelanggaran karena Nabi SAW melarang la tabi hatta taqbidah. Jangan kau jual barang ini sampai kau menerimanya. Maka sebagai solusi, kalau bisa dilakukan seperti yang awal tadi ya, bisa dilakukan seperti yang awal, Anda beli dari supplier ngantar ke tempat Anda, lalu baru ditransaksikan dengan PLTU, insya Allah tidak masalah. Atau yang kedua adalah, posisi bagian pengadaan barang ini menjadi wakil PLTU. Tapi kalau wakil berarti pada asalnya dia tidak harus keluar modal.
duitnya harus dari PLTU. Makanya A dan B ini tidak bisa kita sebut sebagai wakil PLTU untuk mencarikan barang, tidak. Karena A dan B ini pakai uang pribadi untuk pengadaan barang itu. Wallahu a'lam. Baik, karena itu kami sarankan gunakan solusi seperti ini. Jadi PLTU pesan, lalu Anda carikan, Anda bawa pulang dulu, kemudian diakadkan ulang dengan PLTU. Wallahu a'lam. A dan B ini kita sebut sebagai baik, silakan. Mencarikan barang. Halo, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh ya, saya lagi akad mudharabah. Masya Allah. Baik, silakan Pak. Barakallahu fiik. Saya tempat tinggal untuk melakukan usaha itu di rumah saya. Terus listrik, wifi di rumah saya. Dan saya melihat Ustadz kemarin katanya kalau mudharib mengeluarkan kayak itu nanti bisa menjadi bagi hasil sendiri. Untuk itu. Tapi yang saya tanyakan, apakah boleh saya menarik sewa untuk usaha ini? Dan saya tarik dan saya rapel 5 tahun. Gitu Ustaz. Usahanya apa Pak? Usaha saya di bidang online jual beli nomor cantik. Online jual beli nomor cantik? Iya, gitu Ustaz. Kemudian modalnya dari teman-teman? Modalnya dari teman-teman. Anda nanti dapat bagi hasil? Saya dapat Ustaz, dapat bagi hasil. Gitu, baik. Ustaz. Iya, Ustaz. Baik, barakallahu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu kesatuan modal. Kemudian di situ ada usaha, ada kerja. Yang kerja ini keterlibatan A dan B. Yang boleh tanyakan adalah, bolehkah modal ini dijadikan sebagai akad sewa? Dan pada prinsipnya yang perlu kita pahami begini ya. Pada saat kita melakukan akad dengan orang lain, maka harus ada kejelasan. Akad apa yang akan dilakukan? Kalau akad itu bias, nggak jelas, maka akan menimbulkan pemicu di belakang. Sehingga di sini, kalau memang akad yang Anda lakukan dari awal adalah akad permodalan, ini modal ya, berarti bukan sewa. Karena tidak ada sewa untuk modal. Modal itu tidak disewakan, tapi dipakai. Sudah? Karena itu kami sarankan, sebaiknya tempat listrik dan TV dijadikan sebagai bagian dari modal. Sehingga nanti modal ada dua, ada yang bentuknya aset, ada yang bentuknya persediaan. Aset ini Anda yang memiliki. Kemudian persediaan Anda dan B turut sama-sama punya. Kerja juga begitu, A dan B juga turut sama-sama punya. Baik, maka nanti bagi hasil modal berapa, kerja berapa. Begini ya, anggaplah misalnya modal 60%, kerja 40%. Nah dari modal, Anda kan punya modal berupa tempat, dan juga modal berupa persediaan. Anda juga ikut modal uang untuk pengadaan nomor cantik persediaan. Berarti porsi Anda cukup besar. Misalnya di sini aset dikasih 15%. Modal persediaan dikasih berapa? Sisanya dari 60 dikurangi 15, 35. Ya. 45%. Sehingga di sini Anda punya dua ya, aset dapat 15% dan 45% untuk persediaan.
Nah, di persediaan Anda itu separuhnya. Atau Anda 45 dibagi 3 ya. Anda sepertiganya. Dapat 15 juga. Ini berapa berarti? 30%. Ya. Maka nanti dari 45 ini dibagi lagi. 15 punya Anda. Kemudian yang 30 punya teman Anda. Paham insyaallah ini? Sehingga Anda bisa lakukan pembagian dengan cara tempat ini tidak disewakan, tapi dijadikan sebagai bagian dari modal. Nah, karena modal itu dikasih porsi 60, tempat Anda dikasih 15% misalnya, maka nanti bisa dihitung seperti ini. Sudah? Kemudian kerja, anggaplah masing-masing separuh-separuh. 20%, 20%. Nah, total pendapatan A Anda adalah 1, 2, 3. 15 plus 15 plus 20. Anda mendapatkan 50%. Dari semua keuntungan yang ada. Total pendapatan B adalah si B modal aset atau modal bahan baku dalam bentuk 30% ini dan 20% kerja. Jadi dia juga mendapatkan 50%. Bisa dipahami insyaallah ya? Wallahu a'lam. Baik. Cukup, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah pembagian bagi hasil ditetapkan sistemnya seperti ini Ustaz? 80% mudorib, 20% pemodal. Namun mudorib penanggung semua biaya operasional. Jika ada kerugian dibagi sesuai porsi modal. Namun itu sudah disetujui atas musyawarah bersama. Perlu diketahui usaha ini dimodali oleh beberapa pemodal. Dan mudorib juga ikut sebagai pemodal usaha ini Ustaz. Apakah diperbolehkan sistem seperti ini Ustaz? Jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan. Insyaallah sistem itu diperbolehkan. Karena dalam sistem itu mudorib berarti ikut tanam modal. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan ya. Mudorib boleh ikut tanam modal dalam sebuah unit usaha jika pemodal mengizinkan. Ada 5 bentuk posisi mudorib terhadap kebijakan dalam akad mudorobah. Mudorib nggak ikut modal. Mudorib ikut modal dan ini atas izin dari sahibul mal. Sehingga kalau sahibul mal mengizinkan, apalagi itu sudah masuk dalam kesepakatan, insya Allah diperbolehkan. Karena itu dalam kegiatan tadi, mudorib mendapatkan porsi 80%. Tapi semua biaya operasional dia yang nanggung. Hukumnya boleh, dan biaya operasional itu harus jelas. Biaya operasional itu harus jelas. Berapa nilai biaya operasional itu? Agar nanti bisa disandingkan dengan modal yang lain. Karena itu kami sarankan ya. Seperti ini. Ada A, B, C, dan beberapa orang yang lain. Ini sebagai pemodal. Kemudian ada Z, ini sebagai mudorib. Baik. Pemodal, dia memberikan modal. Mudorib, dia memberikan kerja. Tapi mudorib juga ikut ngasih modal berupa biaya operasional. Nah, karena mudorib ikut ngasih modal dalam bentuk biaya operasional, maka berarti porsi mudorib nanti lebih besar. Nah,
yang perlu untuk dilakukan adalah saat bagi hasil itu ditentukan ini ya, modal kerja. Modalnya berapa? A, B, C, anggaplah sampai D, kemarin terkumpul 100 juta. Kemudian biaya operasional berapa? Wah, belum tahu Pak, ini masih berjalan. Berarti porsi bagi hasil belum bisa ditetapkan. Porsi bagi hasil belum bisa ditetapkan. Sehingga biaya operasional ketika ketemu, anggaplah biaya operasional 25 juta. Ketika ketemu ya. Di bagian akhir, ternyata habis 25 juta. Sudah? Berarti ditentukan dulu modal sama kerja. Masing-masing dapat berapa. Anggaplah yang ini 30%, yang ini 70%. Misalnya. Lalu dari 30% itu ada 100 juta, ada 25 juta. Ada yang 75% lebih, ada yang 25%. Kemudian untuk kerja, dia dikasih 70%. Kalau seperti ini yang dilakukan insya Allah tidak masalah. Karena dalam hal ini, biaya operasional 25 juta, dia baru bisa diketahui di belakang. Setelah penutupan akad mudharabah misalnya. Maka berarti untuk kesepakatan akad mudharabahnya dilakukan di belakang. Menyusul setelah ada biaya operasional. Karena kan biaya operasional kadang menyesuaikan. Sekarang baru keluar 10 juta. Mungkin nanti akan keluar lagi dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya, Ustaz. Anak dengan Abu Abdillah di Tangerang, Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ustaz, anak mau tanyakan. Anak kan ada kegiatan usahanya gini, Ustaz. Ada orang sudah tahu anak tuh pemain mesin gitu ya, penyedia mesin, mau bekas mau baru. Nah, barangnya itu terkadang gini, Ustaz, ada teman-teman yang punya barang sudah bekas atau kondisi rusak, minta dijualkan, Ustaz. Nah, terus anak diminta nyari pembeli. Nah, si pembelinya terkadang menginginkan kondisi mesinnya yang sudah direparasi. Nah, kondisi misalnya harga dari si pemilik barang misalnya 10. Nah, nanti setelah kondisinya direparasi, anak bisa jual sampai dengan harga 50. Gitu, Ustaz. Nah, kondisinya terkadang anak tuh nggak beli dulu ke pemilik mesin. Anak cari dulu peminatnya. Nanti setelah ada yang, saya butuh mesin nih, kondisinya seperti ini, kondisi hidup. Nah, anak baru nanti ambil mesin teman anak yang jual itu. Seperti itu, Ustaz. Gimana tuh hukum jual beli anak, Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kondisi seperti ini? Insya Allah apa yang tadi Bapak sampaikan sudah sangat bagus sekali ya. Jadi ketika ada orang yang mau jual mesin, Bapak tidak melakukan akad dulu dengan dia. Bapak buat yaitu seperti penawaran. Sehingga nanti akan diambil, akan dibeli pada waktunya. Lalu kemudian Bapak tawarkan keluar. Bapak tawarkan keluar atau nyari konsumen yang kira-kira butuh mesin yang bekas. Ketemulah si A. Sudah? Sampai di titik ini Bapak tidak boleh melakukan akad dengan si A. Lalu Bapak ambil mesin itu, jadi beli mesin itu dari tempatnya si B tadi, dibayar 10 juta. Lalu dibawa ke tempat Anda. Setelah diperbaiki, jadi bagus, ya,
berfungsi dengan baik, baru kemudian dijual kepada si A. Ini saya jual 50 juta. Kalau A mau, walhamdulillah, insya Allah ini keuntungan yang halal. Karena yang Bapak lakukan adalah menjual setelah memiliki dan setelah menguasai. Bukti setelah memiliki, Bapak sudah beli dari pemilik mesin pertama. Bukti sudah menguasai, mesin itu sudah Bapak terima. Bahkan sudah Bapak renovasi, direparasi, ditandani sampai berfungsi dengan baik. Baru kemudian dijual kepada si A. Insya Allah dapat untung dalam masalah ini, hukumnya boleh. Meskipun nilainya Masya Allah besar sekali untungnya, tidak apa-apa. Karena untung boleh besar selama tidak merugikan orang lain. Dan dalam hal ini dilakukan saling ridho, silahkan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Usaha Ana rental mobil. Sebagian dari armada yang Ana kelola merupakan milik investor yang dititipkan untuk Ana kelola. Selama ini Ana menggunakan bagi hasil mengacu dari pendapatan bersih. Pendapatan yang dikurangi semua biaya yang muncul seperti ganti oli, spare part, dan lain-lain. Ya. Bagi hasil selama ini adalah pengelola 40% dan pemilik 60%. Pertanyaannya Ustadz, apakah sudah benar kalau selama ini Ana menggunakan kerjasama mudharabah dengan sistem bagi hasil setiap bulan? Sementara memang masih ada risiko bagi setiap mobil yang dititipkan. Yang kedua, biaya apa saja yang boleh dibebankan kepada unit usaha dan biaya apa saja yang harus ditanggung oleh pihak pemilik mobil? Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Baik. Yang dimaksud resiko terhadap mobil atau resiko terhadap modal itu adalah resiko ketika tidak laku, maka modal jadi hilang. Misalnya tadi ya, sudah terlanjur kulaan ayam. Wah, ini kalau nggak laku gimana? Ya rusak, basi nanti. Sudah terlanjur kulaan bakpia. Kalau nggak laku gimana? Ya rusak, basi, nggak bisa dijual. Sehingga di posisi itu ketika sudah rusak, sudah basi, maka Anda tidak bisa lagi menjualnya dan itu kerugian. Tapi kalau rental mobil, mobilnya dari investasi orang, itu kan utuh mobil itu. Mobil itu utuh. Dipakai bagaimanapun dia utuh. Ya mungkin mengalami pengurangan. Nah pengurangannya sudah diserahkan, dikembalikan kepada pemilik mobil dalam bentuk bagi hasil biaya sewa 40-60 tadi. Karena itu insya Allah tidak masalah dari cerita yang tadi disampaikan. Sehingga Anda diperbolehkan untuk melakukan pembagian 40-60, 40 rental mobil dan 60 diserahkan ke pemilik setelah dipotong biaya operasional seperti oli, kemudian apa lagi misalnya, dan untuk kir, penggantian STNK, pajak dan seterusnya. Kalau itu dibutuhkan. Karena itu adalah tanggung jawab dari pemilik mobil. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi pelajaran yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.